dalam sejarah manusia, pemimpin yang nggak punya kepentingan pribadi itu langka banget. Bukan langka kayak emas, langka kayak air di gurun. Nah, di titik ini menariknya justru banyak sejarawan dan pemikir non-muslim yang bilang ada satu nama yang aneh kalau dibaca pakai logika politik biasa, Muhammad. Bukan kata ustadz, bukan kata khotbah. Ini kata orang-orang barat yang dingin, skeptis, dan gak punya kewajiban ngebelain Islam. Pertanyaannya simpel, kalau Muhammad itu cuma pengen kuasa, pengen kaya, pengen pengaruh, ngapain dia milih jalan paling nyiksa? Coba lu bayangin, waktu di Mekah sebelum punya pasukan, sebelum punya negara, sebelum punya apa-apa, dia itu ditawarin jadi raja nolak, ditawarin harta nolak, ditawarin perempuan nolak, ditawarin kompromi nolak. Yang nawarin bukan orang kecil loh, yang nawarin itu elit Quraisy, pemilik modal, pemilik kuasa, pemilik segalanya di Mekah. Kalau dia mau realistis, mau dewasa politik, atau mau kompromi dikit demi stabilitas, hidupnya selesai saat itu juga. Enak, aman, kaya, terhormat. Tapi dia pilih apa? Pilih dimusuhi, pilih diboikot, pilih dicaci, pilih diancam dibunuh, pilih hidup susah bertahun-tahun. Ini titik di mana banyak sejarawan barat garu-garu kepala. Seorang sejarawan Skotlandia, Thomas Carlyle, yang bukan muslim malah bilang kira-kira begini, gak masuk akal nyebut Muhammad penipu. Orang penipu itu cari untung. Ini orang justru hidupnya makin hancur karena apa yang dia bawa. Logikanya simpel, bahkan buat orang buat orang paling awam ya. Kalau lo bohong, lo pasti pengen hidup lo enak. Kalau lo jualan agama, lo pasti pengen kaya. Kalau lo main politik, lo pasti pengen aman. Tapi ini orang, makin keras berdakwah, makin miskin. Makin konsisten, makin banyak musuh. Makin berpengaruh, makin besar ancaman pembunuhan untuknya. Ini bukan pola orang cari untung ya. Ini pola orang yang kejebak sama keyakinannya sendiri. Sejarawan barat lain, Montgomery Watt, malah bilang lebih kejam lagi. Kalau Muhammad itu penipu, berarti dia penipu paling bodoh dalam sejarah. Karena dia nggak pernah menikmati hasil penipuannya. Coba lo bandingin sama pemimpin hari ini. Baru kampanye aja udah mikirin sponsor siapa, balikin modal gimana, bagi kursi ke siapa, proyek buat siapa. Begitu kepilih, rakyat belakangan deh, partai duluan, kronik duluan, balas budi duluan. Muhammad, begitu dia punya kuasa penuh di Madinah, dia bisa hidup kayak raja, nggak ada yang bisa ngelarang. Dia kepala negara, panglima perang, pemimpin agama. Tapi faktanya tidur di tikar kasar, baju ditambal, kadang nggak ada makanan di rumah berhari-hari. Wafat hampir tanpa harta. Ini bukan romantisasi, ini dicatat bahkan oleh sejarawan non-muslim. Pertanyaannya sekarang jadi brutal. Kepentingannya di mana? Kekuasaan. Dia sudah punya tapi nggak dipakai buat numpuk hidup. Harta bisa tapi nggak diambil. Wanita bisa tapi hidupnya tetap sederhana. Popularitas, justru hidupnya penuh cacian. Seorang penulis barat, Michael Hart, sampai bilang Muhammad itu unik karena sukses total secara politik dan agama, tapi nggak ninggalin jejak manusia hidup buat poya-poya. Ini anomali. Dalam sejarah hampir semua pendiri kekuasaan ninggalin istana, ninggalin dinasti, ninggalin kejayaan, ninggalin simbol kemewahan. Muhammad ninggalin apa? Ninggalin nilai, ninggalin sistem, ninggalin beban moral ke pengikutnya. Dan itu lebih berat dari warisan harta. Sekarang kita jujur aja ya. Di zaman sekarang, ada nggak pemimpin yang nggak mikir periode berikutnya? Nggak mikir citra, nggak mikir koalisi, nggak mikir keluarga dan kroni? Hampir nggak ada. Karena sistemnya memang bikin manusia nggak mungkin bersih. Tapi Muhammad itu hidup sebelum ada sistem partai, sebelum ada demokrasi, sebelum ada pencitraan. Dan justru karena itu motifnya kelihatan telanjang. Kalau dia mau nipu, itu kesempatan emas. Kalau dia mau main politik, itu panggung sempurna. Tapi yang dia pilih, jalan paling mahal, paling sepi, paling berdarah. Makanya, bahkan buat orang non-muslim yang gak percaya wahyu sekalipun, banyak yang akhirnya bilang, gue mungkin gak percaya kerasulannya, tapi hampir mustahil bilang dia gak tulus. Dan di titik ini, kita harus berani ngaca. Hari ini kita hidup di zaman orang sedekah sambil branding. Orang kritik sambil